Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Alena Septiana dengan NIM 2204500 dari Program Studi Industri Pariwisata. Halo teman-teman mahasiswa, hari ini kita akan menjelajahi perjalanan gerakan mahasiswa dari masa ke masa. Mahasiswa di seluruh dunia kerap menjadi kalangan masyarakat sipil yang melakukan partisipasi politik selain buruh. Mahasiswa-mahasiswa ini biasanya adalah kelompok terpelajar yang melek politik, berserikat, berdiskusi atau berkonsolidasi dan membuat kajian terkait situasi yang ada maupun untuk pergerakannya. Mahasiswa seringkali menjadi pendorong utama perubahan dalam masyarakat, memperjuangkan hak asasi, demokrasi, dan keadilan sosial. Semenjak Indonesia merdeka, mahasiswa memiliki kisah panjang pergerakannya. Keberadaan di masa demokrasi terpimpin, sektor pendidikan di Indonesia berkembang dan memunculkan banyak kalangan mahasiswa dan mulai menguatkan afiliasinya dengan partai dan basis massa. Afiliasi ini sudah terbentuk sejak kemerdekaan saat Himpunan Mahasiswa Indonesia atau HMI berafiliasi dengan Masyumi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia atau GMNI dengan PNI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia atau CGMI dengan PKI, dan Gerakan Mahasiswa Sosialis atau GEMSOS dengan PSI. Arif Novianto dalam bukunya yang berjudul Pergulatan Gerakan Mahasiswa Dikritik Terhadap Gerakan Moral menulis tahun 1950 hingga 1960-an adalah masa ketenangan politik relatif di kampus-kampus. Dan kebanyakan mahasiswa bersifat hedonistik, elitis, dan apolitis. Banyak mahasiswa saat itu berasal dari kalangan atas dan membuat ideologi bourgeois sehingga minim pergerakan. Lalu Novianto menuliskan, tetapi semua berubah pada 1965 hingga 1966. Uniknya, gerakan mahasiswa Indonesia saat itu berbeda dengan umumnya di Asia. Kampus-kampus di wilayah Asia masa itu tumbuh dan berkembang gerakan yang berbasis politik kiri dan komunis. Sedangkan di Indonesia justru gerakan yang memberangus kalangan kiri oleh sayap kanan yang anti-komunis dan anti-Soeharnois. Bahkan salah satu aktivis mahasiswa Soehokgi dan Arif Budiman lantang mengkritik pemerintahan Soekarno. Selain itu terbukti pada Oktober 1965 ada pertemuan di Rumah Menteri Pendidikan Tinggi Brigjen Syarif Tayyip dan terbentuklah Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau KAMI. Selanjutnya, mahasiswa bersama militer melakukan pergerakan politik dengan 3 tuntutan rakyat atau Tritura, bahkan demi mendulang dukungan mahasiswa pada saat itu menerbitkan koran propaganda seperti Angkatan 66, Angkatan Baru, dan Harian Kami. Menurut Novianto dalam bukunya, gerakan mahasiswa Angkatan 66 dan militer itu adalah pergerakan kontra-revolusi, karena pergerakan mereka melakukan penindasan massal terhadap jutaan orang dari organisasi kiri dan memberangus gerak roda revolusi Indonesia. Akhirnya Soeharto pun naik menjadi presiden. Pada tahun 1974 hingga masa reformasi 1998, pasca kenaikan Soeharto dan naiknya kekuatan militer menumbuhkan gerakan kontra-revolusi karena pengekangan terjadi pada depolitisasi masyarakat. Terlebih pada 1972, Ali Murtopo menggagas penyederhanaan partai politik dui fungsi ABRI dan pembatasan sosial politik. Kebijakan ini membelenggu gerakan mahasiswa, sehingga yang ada hanya pergerakan moral, tidak selantang gerakan progresif. Beberapa gerakan itu seperti peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari 1974 yang dipelopori Dewan Mahasiswa Universitas Indonesia. Dalam Malari, protes mahasiswa meluas dan mempertanyakan kedekatan pemerintah dengan pengusaha etnis Tionghoa saja dan menolak investasi Jepang. Tetapi pergerakan itu diredam pada 19 Januari 1974 dengan tertangkapnya 18 aktivis. Arif Budiman sebagai salah satu pemimpin pergerakan menulis bahwa sesudah 1974 masyarakat takut untuk menyuarakan kritik. Hal itu semakin diperkuat dengan depolitisasi gerakan mahasiswa oleh Soeharto lewat SK Mendikbud nomor 156 tahun 1978 tentang normalisasi kampus. Lalu ada pula SK nomor 37 tahun 1979 yang mengatur bentuk dan susunan organisasi kemahasiswaan yang bisa dikontrol ketat oleh pemerintah. Gerakan mahasiswa progresif muncul di era akhir 1980-an sampai 1998. Mahasiswa belajar dari kekalahan dan kesalahan pasca 1965 yang terjebak dalam pergerakan moral yang terpisah dari kekuatan rakyat dan tidak memiliki basis yang kuat maupun luas. Berdasarkan data Yayasan Insan Politika, jumlah protes mahasiswa melonjak sejak 1992. 71 aksi protes pada 1993 dan 111 pada 1994.
Data itu belum termasuk pergerakan yang digabungkan dengan aksi buruh dan petani yang juga turut berkembang. Saat terjadi konflik PDI, Partai Demokrasi Indonesia, 37 pimpinan anggota PRD atau Partai Rakyat Demokratik yang mendukung Megawati ditangkap, termasuk Budiman Sujatmiko. Akibatnya, PRD dilarang dan aktivisnya bergerak lewat bawah tanah dengan memengaruhi gerakan-gerakan dan organisasi mahasiswa. Meski demikian, gerakan mahasiswa yang sudah membesar belum juga bergerak bersama rakyat. Momentum pada krisis moneter 1997 membuat mereka muncul secara spontan dan mulai memobilisasi massa dengan terus meningkat bersama rakyat. Singkatnya, pada 21 Mei 1998, mahasiswa berhasil memaksa Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden. Mereka juga menduduki kantor DPR di Senayan dengan beragam jas alma mater mereka. Pergerakan sebenarnya menolak Habibie yang menggantikan Soeharto karena merupakan bagian dari kroni-kroni Orde Baru, tetapi mahasiswa yang konservatif dan moderat tetap mendukung transisi ini yang masih menggunakan model lama yaitu gerakan moral. Pada era reformasi, pasca reformasi aktivisme mahasiswa masih berlanjut. Pada 2007 misalnya, mahasiswa dari 37 perguruan tinggi mendirikan BEM-SI atau Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia. Pergerakan mahasiswa ini muncul pada periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono dengan 7 gugatan rakyat atau yang dikenal dengan 7 rakyat, Tugu Rakyat, dan aksinya diselenggarakan pada Mei 2008 di Istana Negara. Tuntutan itu meminta pemerintah menasionalisasi aset strategi bangsa, mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata, menuntaskan kasus BLBI dan korupsi Soeharto bersama kroni-kroninya, hingga isu lingkungan akibat Lumpur-Lapindo. Mereka melanjutkannya pada sidang rakyat tahun 2014 ketika Presiden Joko Widodo bersama wakilnya Yusuf Kala baru memimpin. Mereka membawa tuntutan atas masalah yang terjadi di Indonesia dengan hendak menghentikan kekuasaannya. Kendati demikian, Novianto menuliskan gerakan BEM-SI terlihat radikal dan militan, tetapi gerakan yang disebut Tugu Rakyat pada tahun 2008 dan Sidang Rakyat pada tahun 2014 memiliki kelemahan, yakni tidak melibatkan gerakan rakyat. Mahasiswa hendak menurunkan Joko Widodo tetapi gagal menentukan siapa penggantinya dan mencegah oligarki yang digadangkan tetap berkuasa. Aksi mahasiswa juga terjadi pada tahun 2019 dalam reformasi di korupsi. Protes ini berlangsung di kota-kota besar di seluruh Indonesia dengan menolak beberapa undang-undang dan meminta mengesahkan RUU PKS untuk menyelesaikan kasus kekerasan seksual hingga menyelesaikan kasus pelanggaran HAM. Selanjutnya pun ada aksi tolak Omnibus Law atau Undang-Undang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang dinilai berdampak pada segala lini, seperti isu lingkungan hingga mengabaikan kesejahteraan buruh. Abdul Mughis, dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta mengkritik gerakan mahasiswa pasca reformasi khususnya pada 2019. Ia menilai gerakan mahasiswa yang dilakukan hanyalah aktivisme borjuis, lantaran pengorganisasian mahasiswa belum ada yang berbasis kelas, dan hanya membentuk LSM yang melupakan tuntutan perubahan. Abdul Mughis, dosen sosiologi Universitas Negeri Jakarta mengkritik gerakan mahasiswa pasca reformasi khususnya pada tahun 2019. Ia menilai gerakan mahasiswa yang dilakukan hanyalah aktivisme berjuis lantaran pengorganisasian mahasiswa belum ada yang berbasis kelas dan hanya membentuk LSM yang melunakkan tuntutan perubahan. Aksi reformasi di korupsi dianggap cair dan tidak memiliki pemimpin atau hanya sekedar menjadi sebuah kerumunan. Gerakan mahasiswa dari masa ke masa menunjukkan bahwa kekuatan pemuda memiliki kemampuan luar biasa untuk mengubah dunia. Sebagai mahasiswa, kita memiliki tanggung jawab untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, demokrasi, dan juga keadilan.
Terima kasih telah mendengarkan. Mari kita bersama-sama menjadi bagian dari gerakan yang membawa perubahan positif di masa depan kita.